Kalau dia jago, angkat telepon kita, balas WA kita. Pengecut kau. Baik, sebelum ke saudara Butar-Butar dan Donald, saya ingin beritahu bahwa pasca preskon di sini dan kemudian dia buat jawaban di media sosial, termasuk di televisi, Hotman mengatakan ini hal yang sangat serius. Ada kan? Sangat serius, menyebarkan video yang belum jelas. Dan ini berimplikasi hukum, atau saya ingat kalimat dia. Mana dia implikasi hukum kau, Hotman? Kami tunggu kau, malah yang terjadi kau blok WA saya. Di blok WA saya. Kalau dia jago, angkat telepon kita, balas WA kita. Pengecut kau, pengecut. Nah, jadi sekarang ada masanya. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Nah, jadi Hotman, ini saya minta kau pertanggungjawabkan perbuatan kau ini. Dan Pak Otto Hasibuan, walaupun saya tidak di Pradi, tapi ada Bu Eli Daneti dan teman-teman, kami adalah advokat, Pak Otto senior kami, kita hormati abang, tolong panggil yang bersangkutan. Saudara Ketua Umum DPN, ya tempatnya Hotman sekarang kalau benar dia ada di sana, tolong, ini masalah nurani. Meskipun dia punya nama, ini merusak nama baik organisasi. Pasti merusak kalau kelakuan seperti ini. Ini memang foto ini di kolam renang misalnya. Tapi kalau yang begini-begini, ya rasanya bagaimana ya? Kita semua laki-laki ya. Saya rasa kalau urusan perempuan masih belajar dia sama saya. Serius. Kau Hotman belajar sama saya urusan perempuan. Bagaimana menundukkan perempuan? Tanya saya. Tapi saya fair. Saya berangkat bawa anak saya, mantan istri saya, baik-baik hubungannya. Tidak ada masalah. Iya, dia perlu tahu ini. Kau mesti belajar sama saya. Saya berangkat bawa 2 istri, Pak. Tidak ada ribut nih ada nih. Dan mereka saya hormati. Mantan istri saya pun saya hormati. Saya kasih pekerjaan yang layak, saya jaga. Apalagi dia tidak punya nurani, itu kan ibunya kan perempuan. Istrinya perempuan, anaknya kan perempuan. Masa foto yang begini tidak pakai bra? Ya Luis ya. Ini nggak ada bra ini. Ini kita duga nih puting. Maaf ya. Kalau nonjol begini, ini yang harus dicontohkan ke publik. Dengan mobilnya seperti ini, saya nggak yakin dia lebih kaya dari Bang Hotman Sitompul. Gak usah cerita tentang saya lah. Ini pun kalau cerita top macam kata Adinda Leo sudah top di kalangan artis juga dikenal dia. Emang dia kasus apa yang dia pegang sekarang? Saya mau tanya, yang mendapat perhatian publik lebih banyak yang kami tangani daripada yang dia tangani sekarang. Sedikit-sedikit jam 3 pagi ini saya triliunan. Mana yang triliun itu? Orang bayar, dia punya apartemen untuk maintenance saja pun dah. Informasi yang saya dapat ini ya, benar atau tidaknya itu agak kewalahan. Penampilannya biasa-biasa aja, orang kita kenal kok orang-orang kaya. Saya pernah ketemu Pak Haritano, tahu kita itu dari penampilannya, walaupun dia misalnya berpenampilan sederhana, tapi kita tahu dia orang hebat gitu loh. Nah Hotman ini sampai ada pengacara senior, sengaja datang lewat depan rumahnya, nengok sehebat mana kekayaan dia, senior loh. Ada ngomong ke saya, biasa-biasa aja kok, kalau Lamborghini bagaimana? Rupanya biasa orang Lamborghini. Tapi kalau kau punya private jet, kau punya helikopter, kau punya gedung bertingkat begini, seperti Pak Abu Rizal Bakri Kuningan nih, baru angkat tangan. Itu pun tidak boleh sombong. Saya udah bilang sama dia, makanya saya bilang kemarin, saya baca Quran, mereka dibaca Injil, kami berkawan. Saya bilang sama dia, baca surat Timotius itu. Ketika Rasul Paulus mengajarkan kepada muridnya Timotius, kamu jangan pernah tercacat dalam hidupmu dan jangan pernah jadi hamba uang. Kalau ada agama Islam, kami mengajarkan hubbud dunia, cinta dunia nih dia luar biasa ini. Jangan nanti besok saya pakai ini, saya bukan, saya pakai ini karena saya baru pulang umroh. Dan ini ibadah menurut saya melawan dia ini. Tidak ada, saya orang sangat nasionalis. 4 tahun saya kos di tempat bapak angkat saya Marga Sirait.
Nasrani. Biasa bagi saya bergaul. Mau ada pesta, ada orang meninggal itu saya ke gereja, biasa. Tapi saya kira dengan merendahkan kecil kalian, bertahun-tahun kalian lawan. Nah, ini keliru ini. Tidak pernah kita bertahun. Saya dengan beliau ini, dengan dia baru 2 bulan ini kita perang sama dia. Mungkin Bang Andar masuk dia. Bang Andar bagian dari kami sekarang. Terus dia bilang lagi bahwa bahasa Indonesia masih belok-belok. Yang mana dulu ini? Saya dibilang begitu. Ayo taruh mana lebih bagus bahasa Indonesia dari saya itu dia. Conversation ya. Dia kalau ngomong karena. Ya. Terus dia bilang dia di luar negeri. Saya kerja di luar, saya pengacara di luar negeri. Dia di luar negeri, saya kuliah di luar negeri. Mana dia? Mungkin kau harta kau lebih banyak sekarang karena kau 30 tahun beracara. Saya baru 5-6 tahun. Tapi seumur saya ini kau seperti mana kaya kau? Saya umur 20 tahun sudah DPRD. Kau siapa? Jangan begitu Adinda, ya kan? Betul, itu Pak. Jangan dia merendahkan orang. Begini kalian, tapi dia nggak jelas kemana arahnya. Preskon lah kau. Mana? Kau bilang jaringanmu mana? Dan saya tahu kau Hotman menghubungi petinggi Polda Metro. Nggak diangkat telepon kau kan? Ngeri-ngeri kau kan? Iya. Berapa kali kau telepon nggak diangkat, orang itu kasih tahu saya, bro. Makanya kau bingung sekarang. Kau hadapilah ini. Kau mempertinggi tempat jatuh, ya? Silakan, saudaraku, putar-putar dengan Donald. Selamat sore buat rekan-rekan media. Pertama-tama saya ucapkan atas kehadirannya pada sore hari ini. Yang pertama, Pak Oto Hasibuan harus lihat dulu ini matanya juga lebar-lebar. Atas perbuatan seorang senior kita ini sebagai advokat membuat seperti ini terhadap perempuan. Apakah rekan-rekan media ini perempuan dibuat seperti ini? Enggak, pertanyaannya dipaksa atau dicek? Setuju. Coba cek Ya. ini dipaksa atau Harus melihat ini lebar-lebar. Dan itu di komen, dan itu di komen, Lihat nih, di jelas komen, ya? ada komennya itu. Dipaksa ya? Perempuan nggak mau ditarik. Dipaksa. Jadi ini sudah boleh dikatakan pelecehan terhadap perempuan. Betul itu. Photoshoot ya. itu. Ini kayaknya melawan ini. Ya. Saya sebagai orang Batak dan yang melakukan ini juga orang Batak. Iya. Dan dia Iya. punya keluarga. Betul. Batak di Jakarta ini ada berapa juta? Iya. Saya yakin tidak setuju melihat seperti ini. Pasti akan itu. kelakuan dia terhadap seorang perempuan. Ya. Maka dengan ini tadi saya dengar dari ketum kami, Pak Leo Situmorang SHMA, mengatakan Batak intelektual itu kecil. Iya. Kami akan buktikan Betul. di pihak kepolisian nanti, di bidang hukumnya. Jangan sampai di videonya kecil kalian. Wah. Nah, jangan sampai dibilang Iya. kami forum Batak intelektual dibilang Mainkan, kecil. mainkan. Kita 34 provinsi sudah berdiri ya. Ya, 34 provinsi kami sudah berdiri. Iya. Kami akan buktikan nanti Iya. dengan kata-kata itu Kami bahwa kepung, kami kok. tidak Kepung, kecil. ya. Betul. Bahwa kami itu terpilih semua orang Batak di FBI itu advokat semua. Dan yang terpilih loh, Intelek. intelek semua. Betul. Rata-rata S2 semua ini. Iya. Dan opung kami juga sudah menyarankan segera lapor. Segera laporkan ini opung kami dari Toba. Tapanuli ya. Tapanuli ya. Oke, ini masalah Bisa nggak pulang kampung kawan ini? Kata opung begini, kata opung, kalau kau punya harta banyak, ya boleh kamu pamer. Tapi kalau begini, diam-diam saja. Itu kita nggak mau tahu lah hartanya, ya. Semua orang punya harta. Orang Batak pen- nggak pernah begini. Tapi perlakuannya ini tidak pantas, tidak layak dipertontonkan. Tahu adat. Cukup ya, masalah itu. Yang nomor 2, masalah Pak Hadi dengan perkara Pak Rasman. Jangan kau coba-coba tidak kau benarkan ini. Iya. 250 juta orang di Indonesia menonton ini semua. Betul. Saya harap dengan ini benarkan, tegakkan hukum. Betul. Ya, saya harap tegakkan hukum ke depan ini. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Silakan. sedikit. Dan nanti setelah dari press conference ini, Forum Batak Intelektual akan membuat laporan terhadap program Polda Metro. Ya. Saya minta pihak kepolisian segera usut video porno tersebut. Ya, jangan coba-coba karena kita social control. Dan kita sudah berdiri di 34 provinsi. Itu aja. Bung Donald, tambahin Bung Donald. Ya, silakan Bung Donald. Sebentar, satu lagi ya. Satu Ya. lagi nih. Ini bidang hukum kita masalahnya. Ayo Pak. Ya. Jangan malu-malu. Selamat sore, saya Donald. Saya cuma tidak setuju aja dengan pertontonan Bang Hotman, sebenarnya senior kita ini kan. Cuman pertontonan Tapi nggak kelihatan dia. tidak wajar. Karena hal ini kayak tadi ketum kita bilang memaksa dia kan. Jadi sekarang kita sebentar lagi mau buat laporan ke Polda terkait undang-undang pornografi. Cuman itu yang saya tambahkan. Oke, terima kasih. Baik, silakan Saudara Luis. Ya. Please. Luis, mana Luis? Saya tambahin tentang Iya, sebentar. Sedikit.
Luis atau ada? Oh, udah. Silakan, ada yang lain tambahan sebelum Bu Ida? Silakan Bu Ida, ada yang ditambahkan? Sedikit. Kita minta juga kepada seluruh klien ya, jangan menganggap enteng pekerjaan pengacara itu. Jadi kalian jangan seenaknya aja pindah-pindah pengacara. Ini kan ada undang-undang 1865 bahwa kalian sudah terikat, bahwa kami sedang memperjuangkan Richard Lee. Anda tidak boleh segampang itu terhadap pengacara Anda yang sudah bekerja sedemikian rupa. Nah sekarang Anda tunggu apa hasil dari pengkhianatan itu. Anda mengkhianat, jangan dikira kita lebih baik daripada Pak Hotman Paris. Jangan. Semua itu ketika kita sudah menjadi klien dan pengacara beracara dengan kliennya, itu sudah merupakan satu kekeluargaan, satu persatuan, dan satu rasa. Jangan Anda pecah belah seperti itu. Dan juga Pak Hotman Paris, apa nggak ada klien lain? Kan ada syarat ketika mengambil klien baru. Apakah ada surat putusan bahwa sudah tidak beracara lagi dengan Richard Lee? Harus dibuktikan. Sebelumnya kan nih Pak Rasman, mana surat pengunduran diri Pak Rasman? Harusnya Pak Hotman seperti itu. Kalau memang Anda senior, kalau memang Anda tahu beracara, Anda tidak mungkin gegabah itu. Berarti Anda seorang pengacara yang tidak kredibel. Sekalipun Anda senior, tapi Anda tidak kredibel dan tidak tahu dengan aturan beracara. Karena saya lihat juga Anda jarang beracara. Mungkin itu ya, jangan senior Anda banggakan untuk mengadu domba. Dan juga Richard Lee, ingat, dan seluruh klien jangan gampang mencabut perkara, mencabut kuasa terhadap kuasa hukumnya, pidana atau ganti kerugian. Ini masalah marwah. Terima kasih. Dan untuk Richard Lee ini saya sudah tunjuk Saudara Binto Mawi dari FBI untuk menggugat. Jadi saya harapkan nanti beberapa hari ini sudah masuk gugatan kita, dan Bu Eli dan Neti ditambahkan aja. Baik, silakan tanya 1, 2, 3 pertanyaan sebelum kita jalan ke Polda Metro ya. Silakan. Kepada Ketua Umum Pak Leo Situmorang, kalau kita lihat organisasi Forum Batak Indonesia, Intelektual. Ya. Ini kaum intelektual yang memang sudah sangat punya jam terbangnya tinggi. Nah, yang tadi dikatakan oleh Pak Leo, langkah yang paling jitu untuk bisa memberikan efek jerah kepada Pak Hotman Paris ini seperti apa, agar dia sendiri juga harus takluk di bawah apa yang kalimat yang tadi dia katakan itu, bahwa kalian tidak bisa apa-apa untuk saya. Nah, artinya ini kita berbicara satu suku, satu daerah, tetapi kita punya level tersendiri. Nah, langkah strategi dan langkah yang paling mantap dari Pak Leo seperti apa nanti? Ya, terima kasih. Yang pasti setelah nanti LP kami diterima, itulah langkah pertama pertarungan dimulai. Ya, dan kami akan mengawal itu LP tersebut. Karena Pak ini sudah meresahkan. Saya juga profesi saya juga ofisier nobilo, sama kita. Tapi kelebihan saya adalah sebagai ketua ormas. Nah, itu yang sekarang mau kita sampaikan di sana, bahwasanya ini sudah meresahkan. Karena pengikutnya di Hotman Instagram itu tuh jutaan. Bayangkan nanti kalau semua begitu nanti, itu anak-anak kita akan seperti itu, mau bagaimana? Terjadi pelecehan, terjadi penyimpangan, mau bertanggung jawab. Kan nggak semua juga orang punya seperti bisa pamerkan hartanya. Ya kan gitu. Ada orang kadang-kadang bikin konten, ikut-ikut gaya-gaya begini, kan semua kan jadi, ini kan penyakit ini sebenarnya ini. Ya, ini kan penyakit ini. Baru-baru ini sekarang ada apa tuh namanya? Sudah ada begini kan, TikTok begitu. Nah, itu penyakit gitu loh. Ya kan? Huta-huta gitu loh. Jadi kami sendiri juga orang Batak ini jadi risih gitu loh. Kok jadi ada Hotman huta-huta begitu, coba bayangkan coba. Itu kan sebenarnya kan udah salah itu sebenarnya itu. Ya. Nah, kenapa? Dia yang mau mulai, akhirnya orang mengikuti. Nah, itu aja. Nah, kalau kita udah sebagai pengacara top senior, ya sudahlah. Cukuplah mungkin yang mudah-mudah kita publish seperti itu. Tapi kalau kita sudah ini ya jaga sikap, jaga attitude, ya. Harus jadi panutan. Iya, jadi panutan. Ini Indonesia, bro. Iya. Bukan luar gitu. Makanya di atas langit ada langit. Makanya ini kita akan buktikan Forum Batak Intelektual. Nah, ini tugas kami di sini nih. Karena kami punya kewajiban sosial kontrol tadi.
gitu loh. Jadi ormas ini dibikin bukan gagah-gagahan, bukan premanisme, enggak. Kami melihat ada celah. Ini adanya penyimpangan gitu loh. Karena tadi lihat di foto tadi, mana foto tadi tuh? Coba foto tadi tuh. Coba foto tadi Bang, mana Bang? Coba Anda berpikir coba nih. Ini sebenarnya tuh perempuannya ini menyadarkan diri atau dipaksa nih? Dipaksa kan? Sependapat seperti ini. Nah, apakah sependapat kalian wanita coba? Nah, sama kayak kami nih kemarin baru-baru kurang lebih setahun yang lalu adanya forum partai intelektual menyisir tempat perjudian. Kenapa? Karena sudah banyak korban dari perjudian kami. Resahkan, itulah tugas kami. Nah, sekarang ada juga masyarakat yang melakukan seperti ini, baik di TikTok saya, ketua umum turun dong, lawan dong. Masa dibilang kecil kalian mah? Badan gue besar begini, coba Allah bayangkan, coba bilang gue kecil. Gue bingung nih, yang kecil ini siapa gitu, lihat nih semuanya. Nih semuanya. 100 kilo. Iya, saya juga atlet loh. Pesawatnya saya tarik loh, lo bisa cek loh pesawat. 24 ton saya tarik orang pertama di Indonesia. Di Super Extra Trans TV itu. Masa dibilang gue kecil, gimana coba saya bilang badan gue begini. Jadi pernyataan itu udah salah. Kalau dia seorang lawyer yang papan atas apa-apa, ya udahlah kita bicara baik-baik. Kan bukan nantang kecil kalian. Waduh, kawat kabir ini. Saya ini membawain 10.000 orang loh. Belum lagi Pak Dewan Penasihat ini juga di ormas lain dia. Jadi gila loh sebenarnya. Kalau saya ledakkan nanti nih, begitu LP diterima, ini bisa seluruh Indonesia. Ketua DPD, ketua ini semua lawannya banyak. Ya, lawan pasti banyak lawannya, gitu loh. Jadi bukan itu dah. Jadi ayo coba kita, ya kan gitu kan? Ayo kalau mau coba bilang kecil ya silakan, ya kan? Tapi itu aja. Oke, ada lagi? Bentar nanti lagi apa sih? Lagi preskon ya nanti ya. Jam 2 jam 3 ya. Begini, kalau dia dihukum Bang Muarakarta atau mungkin Bang Hotmas Tompul itu enggak. Yang benar laporan mereka itu dianggap oleh Dewan Kehormatan, apa istilah kalian tuh? Majelis Kehormatan ya? Dewan Kehormatan Nasional itu bersidang menyatakan bahwa tidak terbukti bersalah karena katanya di luar konteks beracara dan lain-lain. Tapi kita kejar gitu loh. Masa iya tidak? Emang boleh seperti ini? Itu yang disampaikan Bung Leo tadi. Kalau seperti ini ditonton-tonton kan, anak istri kita besok seperti apa? Anak saya aja nanya ke saya, emang begini ya jadi pengacara gitu. Apakah pantas? Besok cewek peluk sana posting. Pinggir jalan. Kalau kau peluk bantai kau lah di situ, suka hati kau sendiri kan. Tapi jangan seperti ini. Nah, ini makanya diduga ini orang ada masalah masalah mungkin lain-lain gitu. Jadi saya kira begitu ya. Ya. Kita jalan ke sana. Oke ya. Kita sampai ketemu di sana. Ya Intan. Ya, sama ya. Baik, terima kasih cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat